Selain sebagai wisata kuliner, Medan juga dikenal akan sejarah kotanya. Dahulu Medan merupakan perkampungan yang dikenal karena potensi industri tembakaunya. Untuk memaksimalkan potensi ini, Medan mulai membangun berbagai fasilitas pendukung seperti kereta api, kantor pos, lapangan merdeka, hotel, kawasan Polonia yang digunakan untuk menyiram seluruh perkebunan dan lainnya. Hingga kini ada banyak bangunan bersejarah kota Medan, namun kurang mendapat perhatian dan antusiasme dari masyarakat. Hal inilah yang menggerakkan Rizky Syafitri Nasution. Pada tahun 2013, ia beserta rekannya membentuk sebuah komunitas bernama Medan Heritage. Besar tanpa latar belakang sejarah sedikit pun tidak menyurutkan langkahnya untuk menyebarluaskan betapa indahnya kota Medan. Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki ini, hanya diperlukan rasa ingin tahu, kemauan serta niat yang kuat untuk mengenal dan mencintai sejarah kota Medan. Ia juga menambahkan, butuh motivasi untuk menarik minat anak muda. Di zaman yang serba konten, Kiki kerap melibatkan anak muda dengan hal yang berbau konten. Selain itu, perkembangan media sosial yang semakin pesat juga berdampak positif bagi penyebarluasan informasi terkait heritage. Kalau ditanya seindah apa? Seindah kalau kita berkeliling ke luar negeri sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya Medan itu hanya butuh dibentuk wisata kotanya. Karena dia sudah punya ikon-ikon yang itu jauh lebih luar biasa. Kalau misalnya contoh, kita masuk ya ke Lonsum. Orang nggak banyak tahu di dalam Lonsum itu ternyata ada lift tertua dan masih menggunakan katrol. Jadi masih butuh tenaga manusia untuk menggerakkan mesinnya. Nah, dan itu masih terawat sampai sekarang. Tantangannya adalah menghadapi Gen Alpha yang sangat unik tentang mindset kegiatan. Nah, itu PR-nya kita. Tidak hanya Kiki, rasa cinta terhadap sejarah kota Medan juga mengalir pada Dian Rizky Nugraha Saragi, Project Manager dan Media Koordinator Medan Heritage. Sama seperti Kiki, Rizky pun tidak memiliki background sejarah sama sekali sejak bergabung pada Februari lalu. Hanya butuh niat dan keinginan untuk mengenal sejarah kota Medan. Ia berharap agar anak muda zaman sekarang bisa lebih peduli terhadap sejarah Medan. Kalau perasaannya sih seneng sih, maksudnya saya tuh punya kenalan dari kenalan-kenalan Kak Rizky gitu, punya link lebih luas lagi ke dalam di lingkungan saya sendiri gitu, lebih punya link kemana-mana gitu. Tentu ada, karena sebelum saya gabung ke Medan Heritage, saya tuh nggak tahu nih sejarah kota Medan. Ternyata Chong Afi itu ada kaitannya tentang setiap gedung-gedung. Ternyata di gedung-gedung ini juga saling berkaitan gitu semuanya. Terdapat 4 program di komunitas ini. Pertama, Jenaka, jelajah sejarah kota Medan. Kemudian ada Cakap Melayu yang rutin dilaksanakan 1 kali 1 bulan. Ketiga, Ruang Kata, membahas topik yang sedang tren di kalangan anak muda. Serta Bonding, acara bermain antara ibu dengan anak. Ayuning Sisi Regar, mahasiswa lulusan Fakultas Ilmu Budaya di salah satu universitas di Medan mengaku senang bisa mengenal komunitas Medan Heritage melalui media sosial. Lewat komunitas ini, ia bisa mendapat banyak wawasan dan pengetahuan tentang sejarah kota Medan. Untuk kegiatan hari ini menurut saya sangat seru, dan nanti kita akan memberikan edukasi juga pada teman-teman, dan ingin memberikan informasi kepada teman-teman kalau kegiatan hari ini tuh bukan cuman cerita-cerita atau nongki-nongki biasa, tapi kita bisa menceritakan sejarah kota Medan. Dan harapannya adalah mudah-mudahan dengan Medan Heritage terus bergeliat, makin lebih banyak bangunan-bangunan tua yang terbengkalai itu bisa dipugar kembali dan direvitalisasi kembali, contohnya seperti Warren House. Diperlukan keberanian dan tekad kuat untuk menjaga sejarah. Jika kita ingin situs-situs bersejarah tetap terjaga dan terawat, dibutuhkan peran dan kepedulian bersama dalam merawatnya. Di
Di era modern saat ini, guru tidak hanya dituntut memberikan pengetahuan baru bagi siswa. Peran guru zaman sekarang pun semakin vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama kemampuan siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggambarkan ada sejumlah poin penting terkait peran guru di masa sekarang, seperti guru sebagai pengajar, guru sebagai katalisator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai penjaga gawang, dan guru sebagai penghubung. Strategi inilah yang dibahas oleh Balai Besar Guru Penggerak atau BBGP Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah gelar wicara di Temu Pendidik Nusantara 11 Komunitas Guru Belajar Nusantara Kota Medan beberapa waktu lalu. Di sini BBGP Provinsi Sumut mengajak para guru di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, untuk terus belajar dan mengembangkan potensi dan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan kompetensi. Tujuannya agar dunia pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat, seperti kebijakan tentang Merdeka Belajar yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tantangan yang ada saat ini ya tentunya bagaimana guru yang ada yang polusinya cukup besar di Sumatera Utara semuanya ini terfasilitasi dengan baik. Oleh karena itu untuk memfasilitasi bagaimana guru dapat disentuh melalui peningkatan kompetensi, maka kami terus berupaya untuk melakukan program-program pelatihan. Ada sekitar 200 guru yang berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara hadir dalam Temu Pendidik Nusantara ke-11 ini. Di sini, para guru diajak mempelajari hal-hal baru dalam dunia pendidikan, menemukan solusi pembelajaran menarik di kelas, seperti belajar menggunakan media gambar, mengemas materi secara visual. Para guru juga mendapat kelas inspiratif pendidik, hiburan, dan lainnya. Salah seorang guru yang aktif dan punya keinginan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang pengajar adalah Mahniar Sinaga. Guru di SD Negeri 068008 Medan ini kerap berpartisipasi dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas guru. Saat ini, ia juga tergabung dalam komunitas Guru Belajar Nusantara Kota Medan. Karena saya tadi banyak menghadapi tantangan memberikan praktik pembelajaran yang bermakna kepada murid, makanya saya bergabung di sebuah komunitas. Komunitas inilah yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar saya. Karena saya ingin memberikan pembelajaran kepada murid, tentunya saya juga harus belajar dong. Dari mana saya bisa belajar? Dari komunitas yang mampu menyentuh kebutuhan belajar guru seperti di komunitas Guru Belajar Nusantara. Yang mesti dilakukan oleh guru adalah terus belajar. Belajar dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Saat ini sudah banyak tersedia sumber-sumber materi, ya, baik yang ada di PMM, platform Mereka Mengajar, ataupun di sumber lainnya. Yang kemudian harapan kami juga para guru ya dapat ya mengoptimalkan keberadaan komunitas belajar. Yang kita ketahui komunitas belajar adalah sekumpulan para tenaga pendidikan atau pendidik yang di sana ya diharapkan para guru dapat bergerak bersama, belajar bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Nah, ternyata seorang guru juga masih harus banyak belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman nih pemirsa. Melalui kegiatan Temu Pendidik Nusantara ini, diharapkan para guru di Sumatera Utara khususnya Kota Medan dapat beradaptasi dan mengaplikasikannya dalam mendesain pelajaran pada peserta didik agar kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kesiapan siswa dapat terwujud.